Suku Bonan, Baoanzu. Baoanzu adalah salah satu dari 56 kelompok etnis resmi yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Mereka merupakan kelompok etnis minoritas yang unik, terutama karena identitas budaya, bahasa, dan sejarah mereka yang khas. Suku Bonan berasal dari kawasan Asia Tengah dan memiliki hubungan historis dengan bangsa Mongol serta kelompok Muslim lainnya di Tiongkok. Mereka diyakini merupakan keturunan dari campuran etnis Mongol, Hui, Muslim Tionghoa, dan kelompok etnis lokal lain yang mengalami asimilasi budaya. Asal-usul nama, Bonan, berasal dari kata, Baoan, Baoan, yang berarti menjaga perdamaian. Nama ini mulai digunakan secara resmi sejak zaman dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644 ketika nenek moyang mereka mulai bermukim di daerah Gansu dan Qinghai. Populasi suku Bonan relatif kecil, sekitar 20.000–25.000 orang. Mereka terutama tinggal di Kabupaten Jishishan Bonan, Dongxiang, dan Salar, di Prefektur Otonom Ningxia, Provinsi Gansu. Beberapa komunitas kecil juga ada di Provinsi Qinghai. Suku Bonan memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Bonan, yang termasuk dalam rumpun bahasa Mongolik turunan dari bahasa Mongol kuno. Namun, bahasa ini memiliki banyak pengaruh dari bahasa Tibet dan Tionghoa. Tidak memiliki sistem tulisan asli. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak suku Bonan menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa etnis lain seperti Dongxiang atau Hui. Mayoritas anggota suku Bonan beragama Islam, khususnya cabang Sunni. Kepercayaan Islam mereka mirip dengan kelompok etnis Hui. Agama memainkan peranan penting dalam budaya dan kehidupan sosial mereka. Makanan halal, kegiatan keagamaan di masjid, tradisi berpakaian Islami, terutama untuk laki-laki kopiah putih dan perempuan kerudung atau jilbab. Suku Bonan memiliki tradisi dan adat yang unik. Laki-laki biasanya mengenakan pakaian sederhana dengan kopiah putih. Perempuan mengenakan pakaian panjang dan berhijab. Hidangan khas Bonan adalah daging sapi dan domba, serta makanan halal lainnya. Mereka terkenal dengan keterampilan dalam membuat mie dan makanan berbasis tepung. Mereka dikenal karena keahlian dalam pembuatan senjata tajam dan perkakas logam, terutama pisau Bonan yang terkenal kualitasnya. Upacara pernikahan dilakukan sesuai adat Islam, namun juga mencerminkan pengaruh lokal seperti tarian dan jamuan tradisional. Mayoritas suku Bonan hidup dari pertanian, menanam gandum, kentang, dan jelai, peternakan, domba, sapi, dan kuda. Kerajinan logam dan perdagangan kecil, termasuk produksi pisau Bonan dan barang-barang rumah tangga lainnya. Bahasa dan budaya Bonan menghadapi tintingan besar akibat modernisasi, urbanisasi, dan dominasi budaya Han. Banyak generasi muda tidak lagi fasih berbahasa Bonan. Namun, pemerintah Tiongkok dan lembaga kebudayaan lokal telah melakukan berbagai upaya pelestarian. Dokumentasi bahasa Bonan. Promosi budaya melalui festival dan media. Pendidikan bilingual di daerah Bonan. Wanita dari suku Bonan di Tiongkok memiliki daya tarik tersendiri yang mencerminkan keunikan budaya, etnis, dan tradisi Islam yang mereka anut. Kecantikan mereka bukan hanya sekadar tampilan fisik, tetapi juga tercermin dalam kepribadian, adat, serta peran mereka dalam masyarakat. Wanita Bonan umumnya memiliki wajah oval, kulit cerah atau kuning langsat, dan mata besar yang ekspresif, ciri khas dari perpaduan etnis Mongolik dan Asia Tengah. Hidung mereka cenderung mancung sedang, dengan kontur wajah tegas namun lembut. Rambut mereka biasanya hitam atau coklat gelap, seringkali ditata secara sederhana atau ditutup dengan kerudung. Wanita Bonan biasanya mengenakan kerudung, jilbab, dan baju longgar tradisional, sebagai bagian dari identitas Islam mereka. Warna pakaian cenderung lembut dan sopan, namun mereka suka menghias diri dengan aksesoris sederhana seperti bros atau perhiasan tradisional. Penampilan mereka mencerminkan kesopanan, kehormatan, dan keanggunan. Sopan, lembut, dan penyayang, ini adalah sifat umum wanita Bonan karena mereka tumbuh dalam budaya Islam yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat.
Mereka biasanya terlibat dalam kegiatan rumah tangga, pertanian, dan bahkan kerajinan lokal seperti tenun dan memasak makanan tradisional. Keimanan mereka mendalam, dan ini tercermin dalam cara berbicara dan bertindak yang penuh ketenangan dan kebaikan. Wanita Bonan memegang peran penting dalam pendidikan anak-anak, melestarikan budaya dan bahasa, serta menjaga keharmonisan keluarga. Mereka diajarkan sejak dini tentang adat istiadat dan ajaran Islam, yang membuat mereka menjadi istri dan ibu yang bijak serta kuat. Mereka sangat menjaga warisan budaya suku Bonan, termasuk bahasa, makanan, dan nilai-nilai Islam. Mereka menjadi penjaga identitas etnis, terutama dalam masyarakat yang terus berubah. Terampil dalam memasak makanan tradisional halal seperti mie gandum, sup domba, atau roti panggang. Kerap disebut memiliki tangan lembut dan kreatif dalam mengolah makanan serta membuat kerajinan tangan. Meskipun berasal dari daerah pedesaan, banyak wanita muda Bonan sekarang juga terdidik, bekerja di kota, dan tetap menjaga nilai-nilai Islam serta adat. Mereka menunjukkan keanggunan dalam kesederhanaan, hal yang sangat dihargai di kalangan etnis dan komunitas Muslim lainnya. Wanita Bonan sering dianggap eksotis dan menawan oleh masyarakat luar karena mereka membawa perpaduan budaya Timur Tengah, Asia Tengah, dan Tiongkok. Daya tarik mereka tidak hanya berasal dari kecantikan fisik, tetapi juga etika sopan santun, kecerdasan emosional, keteguhan dalam agama dan budaya. Adat dan budaya suku Bonan di Tiongkok merupakan cerminan perpaduan antara warisan Mongolik, pengaruh budaya Islam, dan kearifan lokal Tiongkok. Sebagai salah satu dari 56 etnis resmi di Tiongkok, suku Bonan memiliki tradisi unik yang diwariskan turun-temurun dan masih dipraktikkan hingga kini, terutama di daerah Gansu dan Qinghai. Masyarakat Bonan menganut sistem patriarkal dan patrilineal, di mana garis keturunan mengikuti pihak ayah. Keluarga besar biasanya tinggal dalam satu rumah atau kompleks, dan hubungan antar anggota keluarga sangat erat. Orang tua dan lansia dihormati secara tinggi. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk taat pada orang tua dan menjaga nama baik keluarga. Laki-laki biasanya bertanggung jawab atas urusan luar rumah, pertanian, perdagangan, atau kerja logam. Perempuan memegang peran penting dalam rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan pelestarian budaya, terutama dalam bahasa dan tradisi memasak. Suku Bonan mayoritas beragama Islam Sunni, yang sangat mempengaruhi adat dan perilaku sosial mereka. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji adalah bagian penting kehidupan mereka. Masjid berperan sebagai pusat spiritual dan sosial. Mereka merayakan hari besar seperti Idul Fitri, Hari Raya Buka Puasa, dan Idul Adha, Hari Raya Kurban, dengan penuh kekhidmatan dan kebersamaan. Makanan halal menjadi standar, dan mereka menghindari daging babi serta al-kihil. Norma berpakaian Islami dijaga ketat, terutama oleh perempuan. Pernikahan dan pemakaman dilakukan sesuai hukum syariah, termasuk dalam rumpun bahasa Mongolik. Tidak memiliki sistem tulisan sendiri. Digunakan dalam komunikasi sehari-hari di pedesaan, namun banyak generasi muda kini juga fasih dalam bahasa Mandarin. Cerita rakyat, legenda, dan nyanyian tradisional disampaikan secara lisan, terutama tentang kepahlawanan, agama, dan sejarah leluhur. Ada juga puisi berbahasa Arab atau Persia yang diadaptasi ke dalam budaya lokal melalui dakwah Islam. Mengenakan topi putih bundar kufi, kemeja longgar, dan celana panjang. Warna netral seperti putih, coklat, atau abu-abu sering dipilih. Mengenakan kerudung atau jilbab, blus panjang, dan rok panjang. Pada acara tertentu, pakaian dihiasi bordir atau sulaman dengan motif Islami atau alam. Pernikahan dalam budaya Bonan adalah ritual sosial dan religius yang penting. Dimulai dengan lamaran oleh keluarga laki-laki, dilanjutkan dengan negosiasi mahar. Pernikahan dilakukan dengan akad nikah menurut hukum Islam, biasanya dipimpin oleh imam lokal. Setelah akad, ada jamuan makan besar dengan makanan halal seperti daging kambing, mie tradisional, dan teh susu.
Tarian dan nyanyian tradisional terkadang digelar dalam batas yang diperbolehkan oleh agama. Suku Bonan terkenal dengan produksi pisau Bonan, Baoan Dao, pisau tajam berkualitas tinggi, dihiasi ukiran tangan. Mereka juga membuat perkakas logam dan perhiasan rumah tangga. Meskipun dibatasi oleh norma agama, musik tradisional dengan alat seperti rebana dan seruling masih ada dalam bentuk sederhana, terutama pada acara pernikahan. Lagu-lagu rakyat disampaikan dalam bahasa Bonan atau Mandarin dengan tema kehidupan pedesaan dan nilai moral. Makanan suku Bonan mencerminkan pengaruh Islam dan budaya lokal. Mie gandum dan mie tangan, sejenis lamian. Sup daging kambing atau sapi halal. Roti panggang, kebab, dan teh susu. Makanan mereka sederhana namun penuh rasa, dimasak secara tradisional menggunakan rempah-rempah ringan. Selain 2 hari raya Islam, mereka juga mengadakan upacara khitan untuk anak laki-laki, ziarah kubur keluarga pada hari-hari khusus, doa bersama, zikir, di rumah atau masjid setelah ketiadaan anggota keluarga, gotong royong kerja bersama dalam panen, bangun rumah, atau hajatan, saling tolong-menolong antar tetangga, menjaga kehormatan keluarga dan tidak melakukan hal yang memalukan komunitas. Suku Bonan, Baoanzu adalah salah satu dari 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintah Tiongkok. Jumlah mereka relatif kecil, sekitar 20.000–25.000 jiwa, dan mayoritas tinggal di Kabupaten Otonom Jishishan Bonan, Dongxiang dan Salar, di Provinsi Gansu, serta sebagian di Qinghai. Nama Bonan berasal dari istilah Mandarin, Baoan, yang berarti penjaga perdamaian atau pelindung keselamatan. Suku Bonan diyakini berasal dari percampuran etnis yang terjadi sejak abad pertengahan. Mereka memiliki akar dalam rumpun Mongolik, baik dari sisi bahasa maupun budaya. Sebagian besar leluhur Bonan adalah Muslim Hui, yang membawa ajaran Islam dan budaya Arab Persia ke dalam komunitas Bonan. Beberapa unsur budaya dan linguistik berasal dari masyarakat lokal di Gansu dan Qinghai. Pada masa ini, orang Mongol menguasai Tiongkok dan banyak dari mereka menyebar ke daerah barat seperti Gansu dan Qinghai. Sejumlah Muslim dari Asia Tengah, Persia, dan daerah lain dibawa masuk sebagai tentara, pedagang, atau pejabat. Beberapa dari mereka menetap, menikah dengan penduduk lokal, dan membentuk komunitas baru. Pada masa ini, komunitas campuran Mongol Muslim mulai stabil dan dikenal dengan nama Bonan. Pemerintah Ming menetapkan beberapa kelompok militer atau pertanian dengan status Baoan, penjaga untuk menjaga perbatasan barat laut. Komunitas Bonan menetap di sepanjang sungai Tao He, di Gansu dan hidup berdampingan dengan suku Dongxiang, Salar, dan Hui. Dari sinilah asal-usul mereka mulai terdokumentasi secara administratif dan etnologis. Di masa Qing, suku Bonan hidup relatif damai dan mempertahankan agama Islam. Mereka dikenal sebagai petani, pengrajin logam, dan penjaga lokal. Pemerintah Qing mulai mengakui mereka sebagai komunitas terpisah, meskipun secara etnis masih sering dianggap sebagai bagian dari Hui atau Mongol. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, pemerintah melakukan klasifikasi dan pengkajian etnis secara nasional. Pada tahun 1950-an, setelah penelitian antropologis dan linguistik, suku Bonan secara resmi diakui sebagai etnis terpisah dari Hui, Mongol, dan Dongxiang. Mereka diakui sebagai kelompok etnis ke-54 dari daftar etnis resmi Tiongkok. Dulu, sebagian suku Bonan tinggal di kawasan dataran tinggi Qinghai, namun akibat berbagai faktor, termasuk konflik dan penyesuaian hidup, mereka kemudian berpindah dan menetap di Kabupaten Jishishan, Gansu, menjadi pusat utama komunitas Bonan saat ini. Daerah Tongren dan Sunhua, Qinghai, sebagai komunitas pendukung. Bahasa Bonan termasuk dalam rumpun Mongolik, yang menegaskan keterkaitan historis mereka dengan etnis Mongol. Walau bahasa mereka tidak memiliki sistem tulisan sendiri, banyak kata-kata dalam bahasa Bonan mengandung pengaruh Tibet,
Mandarin, dan Persia Arab terutama kosakata agama. Identitas mereka juga sangat dipengaruhi oleh agama Islam, yang menjadi pilar utama dalam pembentukan budaya dan hukum adat mereka. Suku Bonan memiliki sejarah panjang hidup berdampingan dengan suku Hui, sama-sama Muslim, namun berbeda bahasa dan asal-usul. Dongxiang dan Salar, etnis Muslim lain yang tinggal di daerah yang sama, dengan banyak pertukaran budaya dan bahkan pernikahan antar etnis. Han dan Tibet, dalam interaksi sosial dan ekonomi, terutama di daerah dataran tinggi.